Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Pak Ian di pembelajaran matematika secara virtual kelas 4B semester 2. Kali ini kita akan mempelajari masih di bab 7, yaitu tentang garis. Nah, kali ini kita akan mempelajari di halaman 130. Silakan dibuka bukunya, yaitu tentang hubungan dua garis. Yang pertama, ada yang disebut dengan garis sejajar. Ada sebuah garis P dan juga garis Q, digambarkan seperti ini. Nah, kedua garis menuju ke arah masing-masing dan tidak berpotongan, walaupun garisnya akan diperpanjang sampai batas tak terhingga. P dan Q ini tidak akan berpotongan. Nah, maka disebut dengan garis sejajar. Notasinya diberikan seperti ini ya. Jadi ditulis P sejajar Q atau garis P sejajar Q. Ingat ya, ini simbolnya. Sifat-sifat garis sejajar ada 3 ya di bukunya. Yang pertama, melalui satu titik di luar garis. Misalkan ada sebuah garis lurus, kemudian ada sebuah titik di luar dari garisnya, dan ketika diperpanjang ya, maka titik tersebut hanya dapat ditarik tepat satu garis ya, sejajar pula dengan garis awalnya gitu ya. Sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, contoh ada sebuah garis kemudian disejajarkan lagi dengan garis yang lain warna biru ini. Nah, jika warna garis yang hijau ini berpotongan pada salah satu dari garis biru, otomatis dia akan berpotongan juga pada garis yang kedua yang berwarna biru juga ya. Jadi jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, maka garis tersebut juga akan memotong garis yang kedua. Sifat yang ketiga, ada sebuah garis ya, kemudian ada lagi garis lagi warna merah ini, maka kedua garis ini sejajar. Nah, jika suatu garis sejajar dengan dua garis yang lain, maka ketiga garis tersebut sejajar satu dengan lainnya ya. Jadi garis ketiga ini yang paling atas misalkan, dia juga akan sejajar dengan garis warna merah dan juga garis yang paling bawah. Itu ya sifat yang ketiga. Nah, yang kedua ada namanya garis berpotongan. Apa itu garis berpotongan? Misalkan ada sebuah garis N ya, bentuknya diagonal atau miring, kemudian ditarik lagi garis M yang warna pink ini, sehingga dia memotong garis N di titik ini ya. Nah, inilah dia namanya disebut dengan garis berpotongan. Seperti ini ya, rel kereta api yang ada dua arah ya, seperti ini berpotongannya. Nah, ada lagi yang disebut dengan berpotongan tegak lurus. Apa itu berpotongan tegak lurus? Bedanya dengan berpotongan saja. Kalau berpotongan tegak lurus, dia berpotongannya membentuk sudut siku-siku atau membentuk sudut 90 derajat ya. Ini juga berpotongan, garisnya garis K dengan garis L, tetapi berpotongannya dia tegak lurus ya, tidak diagonal, maka disebutnya berpotongan tegak lurus. Simbolnya ditulis dengan K, tegak lurus, simbolnya seperti ini, dengan L dibaca garis K tegak lurus garis L. Oke. Yang ketiga yaitu garis berimpit. Apa itu garis berimpit? Misalkan ada garis M ya, kemudian ada digambarkan lagi garis N warna kuning. Nah,
Inilah yang disebut dengan berimpit, yaitu jika kedua garis memiliki paling sedikit 2 titik persekutuan. Titiknya di sini sama ya, dan juga di sini paling sedikit 2, tapi di sini banyak ya titik-titik yang samanya. Maka garis M dan N ini disebut dengan garis berimpit ya, karena terletak pada satu garis lurus. Oke. Jadi hari ini materinya hanya tentang hubungan garis ya. Ada tadi garis sejajar, garis tegak lurus, dan juga garis berpotongan ya, dan juga garis berimpit. Tugasnya yaitu di halaman 131 latihan 2 nomor 1, 2, dan 4. Kemudian halaman 133 latihan 3 1 sampai 5, dan halaman 135 latihan 4 nomor bagian A dan B ya. Boleh langsung di buku paketnya diisi ataupun juga ditulis di buku tulis ya. Tapi kalau pakai gambar agak berat ya, jadi boleh langsung isinya saja ya. Oke, itu saja untuk pembahasan hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya, dan sampai nanti lagi ya, jangan lupa dikumpulkan, dikirimkan ke WhatsApp kalian. Sampai bertemu di pekan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.